Halo, assalamualaikum guys, apa kabar? Sehat ya semua. Ketemu lagi sama gua sini. Hari ini lumayan capek guys. Eh, eh, capek sekali. Cuacanya panas. Tadi jalan sedikit, agak sedikit olahraga ya. Oke guys, jadi seperti yang sudah kalian tadi lihat di thumbnail bahwa gue ini adalah jebolan atau lulusan dari minimarket Indomart. Ya, jadi pada tahun 2012 pertama kali gue ngerantau ya ke Jakarta, itu di tahun tersebut ya. Perusahaan tempat gue bekerja pada saat itu adalah yang tadi, Indomarko Prismatama. Ya, teman-teman yang lain juga sama, ada yang serupa ya, begitu hijrah ke Jakarta, merantau ya. Mungkin karena kebanyakan yang udah-udah ya, yang orang-orang yang udah gue temuin, itu kebanyakan mereka itu pasti pertama kali perusahaan yang mereka temuin ya, yang ketika mereka pertama kali datang ke ibu kota, mereka tuh biasanya yaitu minimarket yang jadi target mereka. Jadi terima kasih banyak untuk minimarket Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kerja yang mudah untuk kami yang para lulusan-lulusan sekolah yang fresh graduate gitu ya, yang SMA baru keluar ya, itu udah dapat kerjaan. Dan karena proses masuk untuk minimarket itu sangat mudah sekali, gak ribet, gak harus ini itu segala macam, mudah. Jadi lapangan kerjanya ya enak aja gitu kan. Begitu keluar, yang lain masih pusing-pusing nyari kerjaan ini itu, kita udah tinggal lamar, ikutin prosedur, interview, gampang diterimanya ya. Itu salah satu kesempatan yang luar biasa di Indonesia. Hey guys, jadi tadi itu kan gue udah belanja ya, udah belanja ke Indomaret. Nah, hari ini gue akan kasih cerita ya, sedikit tentang pendapat gue tentang minimarket ya. Sebetulnya sih karena memang gue jebolan alumni dari minimarket, gue tahu betul seperti apa dunianya, seperti apa keluh kesahnya, senang, susah, sedih, bahagianya seperti apa. Nah, makanya kali ini gue akan cerita sama kalian. Ya, siapa tahu ada yang lagi mager atau ada yang pengen tahu banget seperti apa sih di dalamnya. Nah, di channel ini kamu akan tahu. Oke? Oke. Cerita yang pertama adalah gue itu dulu di tahun 2012 itu pertama kali ditempatin di Cikarang ya. Jadi kalau dulu itu Indomaret itu ada kayak mes, kemudian rekrutmen yang diambil dari sekolah. Kalau sekarang nggak tahu. Kalau dulu kan ada ya. Jadi kita itu dari pihak sekolah sama Indomaret itu kan kerja sama. Jadi udah langsung kalau misalnya memang mau kerja di Indomaret itu nanti akan ada sesi sendiri, kita interview, kemudian kalau udah lulus itu akan dijemput dari kampung, kayak gue kemarin tuh dari Cianjur, itu akan dijemput ke Jakarta atau Bekasi ya. Itu 2012 ya. Kerja di sini tuh menurut gue sih banyak banget ya, pengalaman hidup, kemudian yang pelajaran hidup udah pasti ya. Karena kan kita sama-sama tahu ya, pekerja di dunia minimarket itu mungkin buat sebagian orang kayak biasa gitu. Tapi sebetulnya tantangan itu banyak banget, asal kalian tahu ya. Oke, gua akan ceritain apa aja sih yang menurut gue plus minus atau suka dan duka bekerja di sini. Oke. Kita ngomongin nggak enaknya dulu kali ya. Oke, banyak banget orang-orang yang memutuskan untuk resign dari dunia minimarket itu biasanya karena kecapean ya. Kecapean karena kan kalau udah masuk minimarket itu kerjaannya banyak sih ya. Karena anggap aja lu punya warung ya. Lu punya warung, terus lu disuruh untuk jagain warung tersebut ya. Jadi semuanya yang ada di dalam warung tersebut ya itu punya lu gitu. Mau hilang, mau untung, mau rugi ya udah lu yang ngerjain
sama tim-tim lu itu, ya. Jadi dalam dunia minimarket itu ada yang namanya NKL, nota kurang lebih, atau NBH kalau nggak salah. Ya NBH kalau masih itu ya. Jadi si NKL ini adalah beban biaya yang istilahnya itu minusan ya, minus yang dibebankan kepada semua kru yang ada di dalam toko tersebut, ya. Misalnya panas guys, kudu nyalain AC nggak apa-apa lah biar sedikit olahraga. Oke, misalnya toko A gitu ya, ada audit, kemudian mereka itu ada minus anggaplah 500.000 atau bahkan sampai puluhan juta. Gue juga pernah tuh, karena gue sendiri adalah korban dari minus tersebut ya. Jadi 30 juta itu dibagi sama waktu itu 10 orang. Kenapa toko gue pada saat itu bisa gede banget? Karena 24 jam, kebayang dong, personil sedikit, orang masuk, kita nggak tahu kan, nggak bisa, wah ya walaupun ada CCTV kan nggak kekontrol juga. Ya, jadi waktu itu gue minus 30 juta. Satu orang itu berapa lupa, pokoknya udah resign aja gitu, setelah dipotong gaji resign. Nah, beban tersebut itu akan biaya tersebut minus audit tadi itu dibebankan sama tim yang ada di toko tersebut. Nah, jadi biasanya tuh mereka tuh resign ya gara-gara itu. Nggak jauh-jauh, coba deh tanya semua orang yang pernah kerja di dunia retail, retail minimarket ya, pasti mereka itu aja masalahnya ya, selain dari drama-drama cinlok dan lain-lain ya. Oke, jadi ini tuh udah menjadi kayak cerita ini ya, kayak cerita rakyat. Jadi kalau orang mau masuk minimarket pasti ya ditakut-takutin itu, lu bakal bayar minusan ya. Jadi misalnya kayak tadi gaji lu anggaplah 3 juta, karena ada hasil audit yang minus, jepret lu langsung dipotong. Tapi itu balik lagi sama tokonya. Kalau tokonya rapi, tokonya disiplin, personil ya, di sini tuh personilnya semua menjalankan SOP dengan baik, itu tidak akan terjadi sebetulnya ya. Jadi di sini tuh kita harus pinter-pinteran kalau ada barang masuk ya, itu kita harus jeli. Jangan sampai, gue pernah kejadian di nota surat jalan itu barang ya, misalnya anggaplah ada Aqua 10 unit, 10 dus. Tapi karena yang ngeceknya salah-salah, akhirnya di checklist itu artinya dianggap barangnya ada tapi fisiknya nggak ada. Nah, yang seperti itu, jadi pastikan lagi kalau terima barang atau apapun itu harus jeli ya. Kemudian kayak retur-returan kayak gitu tuh, kita tuh harus bener-bener disiplin ya, harus bener-bener tahu mana barang masuk, mana barang keluar. Kemudian kayak kasir juga, biasanya tuh kalau kasir itu ada yang meleng. Contoh ya, misalnya ada orang beli 5 mie sedap gitu ya, tapi dia nginput ke komputernya itu 1, padahal barang yang keluar itu 5. Nah, yang gitu-gitu ya. Jadi ya kalau kalian kerja di dunia retail mah harus banyak jeli gitu ya, harus pintar, cerdik, cerdas ya. Itu salah satu alasan kenapa retail untuk sebagian orang agak ditakutin untuk bekerja ya. Itu yang gak enaknya. Nah, yang enaknya banyak banget, termasuk gue juga termasuk orang yang sangat bersyukur bisa bekerja di dunia retail, retail ini ya, retail, aduh kok gue ngeblank sih. Iya, retail Indomaret katakanlah ya, atau ya swalayan seperti itu. Jadi ya ada beberapa hal yang menurut gue itu akan menjadi bekal ke masa depan yang dihasilkan dari kerja di toko ya. Yang pertama adalah ya, di sini kita akan dilatih untuk menjadi seseorang yang multitasking ya. Kenapa multitasking? Gak tau. Ketika lu masuk ke dalam dunia
retailan, toko, ya. Misalnya gue pada saat itu jabatan atau job desk-nya adalah seorang pramuniaga, ya. Job desk seorang pramuniaga itu cuman ngisi barang, naik turunin barang yang datang, dan mungkin bersih-bersih ya. Gak ada tuh yang namanya kayak harus ngasirin, gak ada tuh yang harus kayak ngitung duit berangkas, gak ada, ya. Tapi ya setelah lu masuk ke sana itu akan beda cerita, ya kan. Jadi misalnya lu masuk sebagai pramuniaga, kan nggak mungkin juga kalau misalnya lu nanti masuk sebagai pramuniaga kemudian kasirnya nggak ada lagi ke toilet, lu akan tetap jadi pramuniaga, nggak bisa. Nah, jadi di sini tuh lu nanti tuh akan lebih banyak bekerja keras, ya, dan saling backup. Misalnya kayak kasir kan tugasnya itu dia cuman kayak transaksi kan, paling ngisi-ngisi yang di kosmetik, yang di kasir belakang gitu, lemari-lemari belakang dia. Tapi sebetulnya kalau memang lagi sepi ya mereka itu akan ikut bantu ngisi barang, akan ikut bantu naik turunin barang, apalagi kalau lagi lebaran. Aduh, itu udah pasti momen yang sangat ditakutin dan sangat dimalesin kayaknya sama anak retail ya, sama anak toko ya. Terus kalau misalnya lebaran, 3 bulan sebelum lebaran itu udah pasti datang kayak sirup, biskuit, itu udah pasti. Jadi itu momen yang aduh pokoknya deh, semua barang dari DC, dari pusat itu pasti numpuk di semua toko. Mau itu toko sepi, mau itu toko ramai, apalagi kalau toko ramai itu udah pasti penuh. Bahkan gue pernah ya 3 lantai, kan toko gue itu di Harapan Indah, itu 3 lantai di Ruko Boulevard Hijau. 3 lantai itu semuanya penuh sama biskuit, sama marjan, sama ABC sirup. Tapi yang anehnya ya, kadang gue juga nggak ngerti ya, 3 lantai itu tetap aja habis loh. Gila ya, emang dunia pertokoan itu sangat ajaib dan tidak bisa diprediksi ya. Gitu ya. Jadi dengan lu kerja di sini, lu akan dididik secara tidak langsung untuk menjadi orang yang cekatan dan terbiasa untuk mengerjakan sesuatu lebih dari satu. Ya kayak misalnya gue jadi pramuniaga, gue ngisi makanan minuman yang kosong, kemudian gue lari ke kasir, kemudian ada yang ngejatuhin barang tuh bocah misalnya, ngepel, kemudian ada barang datang gitu ya, ada barang datang, itu gue langsung bantu-bantu naik turunin barang, hitung-hitung barang, seperti itu. Jadi dengan kerja di sini dijamin deh lu bakal jadi orang yang wah, kayak The Flash gitu, cepet gitu ya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kerja di sini lu akan dididik mentalnya lebih dari baja. Itu yang gue rasain ya. Why? Lu bayangin aja, mental di sini itu lu bakal dicuci, bukan dicuci ya, istilahnya itu diasah gitu kan. Ya contohnya kayak lu harus berhadapan dengan personel toko yang berbeda-beda background, yang berbeda ya dari mana, sukunya mana gitu ya, agamanya apa kayak gitu. Di sana kan lu bakal kayak misalnya kalau ada minus, misalnya kayak gini nih, kasir minus gitu. Tapi si kasir nggak merasa, nah itu minusan gua, karena di sela-sela shifting biasanya kan kayak tadi si kasirnya lagi kemana gitu kan, itu kan nanti akan diganti sama si pramuniaga ya, sama si pramuniaga ngasirin. Di sana itu nanti kalau ada minus pasti bakal begitu tuh, bakal cekcok gitu ya, bakal apa namanya, berantem dikit gitu ya. Itu terus biasanya itu kayak yang gue rasain tuh cek itu biasanya kalau mau nukerin duit tuh recehan, itu pasti pada males, pada ego-egoan, pada apa ya, pada suruh-suruhan gitu kan. Ya di sana lu akan belajar mental ya, bagaimana untuk lu lebih dewasa ya, untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan seperti itu.
Belum lagi mental ketika lo menghadapi komplain customer. Ya, komplain customer. Ini yang paling banyak banget terjadi di dunia retail adalah salah harga. Ya, contoh, gue sering banget dikomplain gara-gara masalah harga. Kenapa? Kan di setiap tanggal 15 berganti ke tanggal 16, 30 ke tanggal 1. Kan malamnya itu, ya Pramudiaga itu gue, itu nurunin kayak yang di luar tuh lu suka lihat tuh bendera-bendera kuning yang SGM bla bla bla. Itu diturunin. Kemudian kita nyebutin price tag malam-malam atau pagi-pagi. Itu kan suka ada yang kelewat, apalagi yang kayak gue. Gue masuk shift malam, ya kan? Masuk shift malam yang matanya aja kadang-kadang siwer gitu ya. Suka kelewat. Nah, pagi-pagi suka ada aja tuh ibu-ibu kompleks perumahan yang marah-marah cuman gara-gara 200 perak. Sering sekali terjadi. Ya. Tapi ya itu, dengan seringnya lu menghadapi customer yang marah-marah, ya kan? Lu akan belajar untuk menghadapi segala permasalahan di luar dugaan. Itu makanya kalau dulu ya, kalau gue di Indomaret, siapapun yang ada komplainan pasti manggilnya gue, ya. Karena memang gue terbiasa. Kalau orang lain menghindari, gue datengin. Siapa? Mana? Gue cari sumber masalahnya gitu kan. Di sini tuh lu akan jadi seorang detektif ya. Lu cari masalahnya, kemudian solusinya bagaimana. Seperti itu. Ya, kalau misalnya salah harga, biasanya tuh ya kita minta maaf dulu dan jelaskan sebabnya kenapa. Loh kok bisa itu nggak dicabut gitu kan. Mungkin solusinya misalnya kalau minta maaf gak mempan, kalau nominalnya gede ya udah duitnya dibalikin sesuai dengan cashback, misalnya bedanya goceng. Ya udah kasih aja duit goceng tuh sama customer. Nah itu. Jadi mental lu di sini akan semakin digodok biar jadi kayak mental baja ya. Ya, ini untuk kebanyakan orang ya, termasuk gue. Makanya gue nggak pernah baper tuh sama orang ya. Gue terbiasa di ini sama customer gitu ya, di apa sih namanya? Dikasih shock terapi gitu ya sama customer. Apalagi cuman kayak di ini sama teman, nggak mempan kalau sama gue ya. Oke. Kemudian di sini dengan bekerja di sini yang ketiga yang gue rasain, di sini lu bakal belajar bagaimana kayak mengelola sebuah teamwork atau keluarga ya. Jadi dari perusahaan lu dikasih satu buah rumah katakanlah atau satu buah warung ya, dan dipercayakan untuk kalian semuanya, para personil yang ada di sana, untuk mengelola toko ini supaya memberikan profit untuk perusahaan. Bagaimana caranya? Nah, di sini ya bersyukur kalau kalian punya kepala toko yang baik ya, yang mengayomi gitu kan. Nah, dan sebetulnya faktor toko itu bisa dikatakan bagus, kompak dan solid itu bukan hanya dari atasan saja menurut gue, tapi ya balik lagi sama semuanya ya, kerja sama tim ya. Jadi kalau misalnya kepala tokonya udah bagus memberikan arahan, briefing setiap hari bla 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 bla, tapi kalau misalnya kaliannya nih para bocah-bocah bawahannya masih kayak ego-egoan, ya nggak bisa ya. Makanya dengan lu bekerja di minimarket ya, lu bakal belajar bagaimana caranya untuk selalu menjaga teamwork ya, menjaga kekompakan di dalam rumah atau toko ya. Dan nanti ini akan kepake dimanapun bekerja ya. Lu kerja di perusahaan A, B, C, D yang berbeda-beda gender, yang namanya teamwork itu pasti akan sangat dibutuhkan ya. Jadi itu yang gue rasain. Kemudian yang keempat ya, tadi ketiga, keempat itu di sini lu akan belajar public speaking. Iya, kayak gue nih. Gue belajar public speaking dari mana? Gue nggak dari London School ya, university, enggak. Gue belajar public speaking itu dari customer yang komplain, dari customer yang enak ya kan. Yang komplain kan itu gue PR bangetnya bagaimana cara menata kata-kata yang bagus untuk menenangkan mereka ya, dari apa yang menjadi keberatan mereka atau dari kesalahan kita yang membuat mereka tidak nyaman.
Kemudian kalau dari customer yang enak ya, yang suka nraktir kita anak-anak kasir atau pramuniaga anak toko, itu kan juga kita bagaimana caranya mengucapkan terima kasih yang bagus ya. Kemudian bagaimana caranya ketika kita harus menjadikan mereka ini sebagai pelanggan kita. Kan nggak mungkin kalau cara ngomongnya nggak bagus, ya nggak mungkin dong mereka akan tetap jadi pelanggan setia ya. Jadi yang gue rasain sih yaitu setiap hari kita berhadapan dengan orang-orang berbeda, dengan orang-orang yang antah berantah yang nggak tahu siapa mereka gitu kan. Kita dituntut untuk selalu memberikan vibes yang positif ya, memberikan sebuah senyuman, memberikan sebuah kebahagiaan untuk mereka yang masuk ke dalam rumah kita atau toko kita. Kalian pernah kan sering lihat, bukan pernah lagi, pasti sering lihat kayak memes di Instagram atau di TikTok kayak kalau katanya kalau orang lagi sedih ya udah tinggal datang aja ke Indomaret atau ke Alfamart atau yang lainnya, karena mereka itu akan disapa selamat siang, selamat datang. Jadi kayak tersanjung gitu loh. Jadi setelah langsung selain dari kita belajar public speaking, kita juga belajar untuk menyenangkan hati orang lain. Tuh, keren kan? Oke. Itu keempat ya. Sekarang kelima. Oke. Di sini dengan bekerja di minimarket ini lu akan terbiasa untuk menyeimbangkan, atau bukan menyeimbangkan dia, menggunakan otot dan otak dalam bekerja ya. Jadi lebih sehat ya. Yang gue ketahui, anak-anak minimarket itu jarang yang sakit ya. Why? Ya karena pekerjaan mereka ya, kita di toko itu ya bukan cuman kayak duduk doang ya, cuman ngetik-ketik, sorry ya, misalnya untuk teman-teman yang bekerja di kantor ya, yang cuma duduk doang, liatin komputer tanpa ada aktivitas yang mengandalkan fisik ya kan. Itu kan agak kurang gimana gitu ya. Tapi kalau kita ada datang barang gitu kan, kita keluar, kita naik turunin galon, kontainer yang beratus-ratus dari mobil truk gitu kan. Terus lagi kita ini kalau misalnya ngitungin duit, tutup, kan kita ada istilah tutupan. Jadi tutupan itu kalau misalnya closing itu kan kita ngitungin duit ya, ngitungin duit, ini duit yang cash, ini duit yang debit, ini orang belanja PLN, ini kita tuh ngitungin semuanya ya, kartu kredit kita ngitungin semuanya. Jadi sangat sehat ya. Bekerja di sini membuat kita sehat ya. Otot sehat, fisik digerakkan setiap hari, ngisi-ngisi barang, ngisi-ngisi mie, ngisi-ngisi minuman, makanan dari lantai 3 ke lantai 1 ya kan. Kemudian pikiran juga tiap hari dipakai, bagaimana caranya biar nggak minus ya kan. Kita ngitungin A, B, C, D sampai bahkan mungkin kayak aset-aset aja kan kita hitungin ya. Jadi bekerja di sini akan membuat kita sehat ya. Setuju atau tidak, itu adalah pengalaman gue pada saat gue bekerja di sana ya. Jadi terima kasih sekali, alhamdulillah gue jalan dari mulai nol banget, dari minimarket ya, waktu itu gue di Indomaret, sampai sekarang bisa bekerja di, ya mungkin kalau dari tangga itu ya, kalau misalnya Indomaret gue di sini, sekarang gue udah naik ke tangga sedikit, alhamdulillah ya. Tapi gue banyak belajar dari dunia minimarket. Dan terima kasih banyak untuk Indomaret Group yang Indomarko dulu sudah menerima saya bekerja ya. Ya walaupun saya keluar waktu itu ya gara-gara tadi NKL yang membludak ya, gitulah. Dulu ada drama sedikit. Tapi it's okay. Yang namanya pekerjaan harus ada resiko dan tanggung jawab ya. Kita ambil sebuah keputusan, sudah pasti ada resiko ya. Tapi yang penting adalah setelah gue bekerja dari Indomaret ini, begitu banyak ilmu yang bisa gue dapat, relasi ya,
knowledge yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh apapun. Bahkan yang paling penting adalah mental, ya. Karena dengan bekerja di sini, ya mental gue sangat-sangat terlatih. Ya kayak tadi gue jelasin di awal. Ya, oke. Jadi gue akan rekap beberapa keindahan, beberapa senangnya, ya, atau keseruannya, atau yang bisa bikin gue bersyukur bisa bekerja di dunia minimarket. Itu adalah pertama, tadi gue dididik untuk menjadi seseorang yang banyak belajar dan multitasking, jadi orang yang gesit. Kemudian gue di sini belajar untuk bagaimana mengelola sebuah teamwork di dalam pekerjaan. Kemudian gue di sini belajar mengendalikan mental, ya. Kemudian gue belajar untuk menjadi seorang yang lancar dalam ngomong, ya, public speaking, cus dari sini juga. Dan yang terakhir adalah di sini gue sehat, ya. Antara otot dan otak itu sangat seimbang. Sehat, alhamdulillah sampai sekarang, ya. Oke guys, itu dia sharing gue hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian dapat, ya. Itu cerita aja, sharing aja. Ya siapa tahu ada yang kepo dengan dunia minimarket. Gue nggak tahu kan, di luar sana yang nonton gue itu kan banyak banget, ya. Oke, jangan lupa untuk kasih gue masukan di dalam kolom komen, ya. Kemudian kalau memang kalian suka, silahkan diklik tombol like-nya, di-share ke teman-teman, ya, supaya ya channel ini bisa lebih berkembang dan gue bisa lebih banyak silaturahmi sama kalian di sana, ya. Makasih banyak ya udah nonton video gue. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya, ya. Sehat terus dan pastinya tetap berkarya, tetap menjadi orang yang haus akan perubahan, ya. Jadi jangan sampai kayak tahun ini lu gitu-gitu aja, tahun kedua masih begitu aja, dan tahun ketiga itu rugi sih, ya. Jadi harus ada peningkatan-peningkatan seperti anak tangga, ya. Entah itu dalam karir, entah itu di dalam kehidupan sehari-hari, pokoknya harus ada perubahan. Itu yang paling penting. Oke, see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.